Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sepanjang hari ini Engkau sudah pimpin dan sertai kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 22 ayat yang pertama sampai yang ke-6, begini bunyi firman Tuhan. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan singkat kita pada malam hari ini adalah bergumul bersama Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, di sepanjang hari ini, manakah yang lebih besar porsinya? Kita bersyukur atau mengeluh? Bersyukur atau menggerutu? Berpikir positif atau berpikir negatif? Itu dalam sehari. Nah, kalau kita kalkulasi di dalam sebulan, manakah yang lebih besar kita lakukan? Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, ataukah sebaliknya? Kita mengeluh, kita menggerutu, kita ngomel, dan lain sebagainya. Dan kalau kita membayangkan selama 1 tahun, Bapak Ibu, manakah yang lebih besar kita lakukan? Kalau kita mau jujur, dalam banyak hal, ada saja yang membuat kita kemudian mengeluh, kemudian kita menggerutu, marah, dan kemudian kecewa. Di dalam pekerjaan misalnya, ada masalah yang tidak selesai-selesai. Mungkin juga kesehatan kita yang tidak kunjung membaik. Mungkin kita berada di lingkungan yang tidak sehat dan tidak kondusif. Mungkin kita juga pernah bertemu dengan teman, sahabat, atau seseorang yang kalau bertemu isinya mengeluh terus. Sambat baik. Seolah-olah pergumulan itu tidak pernah selesai. Selalu ada masalah dan masalah dan masalah. Seolah-olah kesulitan itu tidak pernah ada habisnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin inilah juga yang dialami oleh pemazmur. Ayat 2a kita teringat akan seruan Yesus di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita membayangkan apa yang dilakukan oleh pemazmur, kita
membayangkan kok Allah terkesan berdiam diri ya. Kok Allah terkesan tidak menjawab semua keluhan dan seruan pemazmur ya. Pada waktu siang tidak dijawab, juga pada waktu malam tidak ada jawaban sama sekali. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat di sana bahwa pemazmur memiliki kesadaran bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah berkuasa menolong bangsa Israel yang merupakan nenek moyang pemazmur itu di masa lampau. Kita bisa mengingat lagi bagaimana kemahakuasaan Allah menolong bangsa Israel. Bagaimana tangan Tuhan yang maha dahsyat itu menuntun bangsa Israel melewati gurun yang begitu luar biasa. Dan Allah menolong di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jujur, kita juga sering seperti pemazmur juga. Kita sering tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Kita sering menganggap waktu Tuhan seperti waktu kita sebagai manusia. Nah, ketidaksabaran kita acap kali membuat kita kemudian lupa bagaimana campur tangan Allah dalam hidup kita di masa lampau. Ingat, jikalau kita ada sampai hari ini, jikalau kita di sini sampai detik ini, itu karena karya Allah sendiri. Nah, jikalau kita terus-menerus mengeluh, itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Kita tidak akan mampu melihat bagaimana tangan Allah bekerja untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita mengalami berbagai penderitaan, kita akan dimampukan memiliki cara pandang yang lebih positif. Jikalau kita mengalami kesusahan, Tuhan sedang membentuk kita menjadi semakin kuat. Jikalau kita diizinkan mengalami kesulitan, Tuhan sedang mempersiapkan sukacita bagi kita. Maka teruslah melangkah, karena Allah ada dalam sejarah hidup kita. Pada masa lampau, pada hari ini, dan masa depan. Kita tidak sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang menguatkan kami pada saat kami bergumul di dalam kesulitan kami, pergumulan kami. Ada Allah yang bersama dengan kami. Engkau menegur kami, Tuhan, kadang-kadang kami lalai. Bahwa Engkau ada dalam sejarah hidup kami. Maka tidak ada alasan lagi buat kami untuk khawatir dan cemas. Apa yang harus kami hadapi pada hari ini dan hari depan. Karena Engkau bersama dengan kami. Tangan-Mu yang kokoh siap menolong dan menopang kami. Melangkah pada hari ini dan hari esok. Dan biarlah kami melalui malam ini. Melewatinya dengan tenang. Dengan rasa syukur. Karena Engkau menopang kami. Menopang keluarga kami, menopang gereja kami, menopang negara kami. Dan kami boleh beristirahat dengan nyaman, dengan nyenyak. Esok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya.